saya mau tes suara dulu ya. Kira-kira sudah jelas atau harus ditingkatkan volume untuk suaranya? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Baik, sambil menunggu yang lain untuk bergabung karena ini baru 3/4-nya ya, jadi masih ada 1/4 yang belum dari total ya, 2 kelas yang belum hadir. Untuk mempersingkat langsung saja saya hari ini akan menjelaskan tentang sistem jaminan produk halal. Nah, sebelumnya, adik-adik mahasiswa ini, pernah mengikuti pelatihan pendamping proses produk halal belum? Atau pernah mendengar sistem jaminan produk halal? Nah, silahkan tulis di kolom chat ya, kalau misalnya pernah, kemarin kan kita mengadakan, pelatihan pendamping proses produk halal ya. Nah, silahkan ditulis di kolom chat siapa saja yang sudah mengikuti. Kemudian, kalau misalnya ada yang ikut KKN tematik tentang halal juga bisa ditulis siapa yang ikuti KKN tematik tentang halal. Kemudian, secara keseluruhan silahkan, tuliskan opini kalian di kolom chat ya, tentang sistem jaminan produk halal itu seperti apa. Nah, silahkan ya sambil saya menjelaskan, kalian bisa menuliskan di kolom chat. Nanti saya akan membaca ya komentarnya ketika ada jeda seperti itu ya. Silahkan. Jadi sebenarnya sistem jaminan produk halal ini adalah sebuah istilahnya sebuah kriteria ya. Kriteria atau sebuah pedoman. Nah, pedoman untuk bagaimana pelaku usaha itu melakukan proses produk halal. Nah, kemarin sama Bu Imelda sudah dijelaskan belum ya tentang bedanya auditor halal, bedanya penyelia halal, kemudian pelaku usaha. Pengertian-pengertian itu sudah pernah dibahas belum ya sama Bu Imelda? Sebelum saya masuk lebih lanjut. Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi masih adik-adik yang mengambil kuliah ini sudah paham ya bedanya penyelia halal itu apa, auditor halal itu apa, kemudian LPH, pelaku usaha. Nah, kalau memang sudah dijelaskan, saya tidak akan menjelaskan lagi. Jadi saya akan menyebutnya langsung. Jadi nanti misalnya memang ini berkaitan dengan penyelia halal, berkaitan dengan pelaku usaha, berkaitan dengan auditor halal. Nah, saya akan langsung menyebutkan karena memang sudah tahu ya bedanya di mana. Oke. Nah, di sini saya menggunakan slide ya dari BPJPH. Jadi slide ini saya dapat ketika saya melakukan pelatihan auditor halal. Nah, untuk sistem jaminan produk halal bentuknya adalah dokumen. Tetapi dokumen tersebut harus memenuhi 5 kriteria. Nah, kalau kita lihat ya perkembangan sertifikasi halal ini sebenarnya dari dia itu dikelola oleh LPPOM ya, hingga sekarang dikelola oleh pemerintah. Jadi ada transisi. Nah, transisi itu ya, jadi waktu dikelola oleh LPPOM itu kita menyebutnya adalah sistem jaminan halal. Itu ada 11 kriteria. Nah, itu sama. Nah, tapi di sini saya tidak akan menjelaskan itu. Silahkan nanti kalau pengen tahu ya tentang sistem jaminan halal yang 11 kriteria itu bisa kalian cari sendiri ya. Nah, apa saja? Kebanyakan perusahaan atau pelaku usaha yang memang melakukan sertifikasinya sekitar tahun 2019, mungkin 2018 itu kan masih di transisi ya. Itu biasanya masih yang mengeluarkan fatwa, yang mengeluarkan sertifikasi nomornya itu masih LPPOM dan itu masih menggunakan 11 kriteria sistem jaminan
halal. Ya, jadi masih menggunakan sistem. Nah, alhamdulillah setelah dipegang pemerintah, mungkin pertimbangan kemudian dengan mereduksi menjadi 5, ya. Ini bukan berarti maksudnya lebih sedikit, kemudian lebih longgar, tidak. Tetapi 5 ini istilahnya bisa mewakili sistem jaminan halal yang 11 seperti itu ya. Jadi sistem jaminan produk halalnya ini yang sekarang ini ada 5 kriteria. Ini kenapa slide? Nah, ini ya alasan kenapa harus ada sistem jaminan produk halal. Alasannya adalah di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu dijelaskan di pasal 6 kalau menetapkan norma standar, prosedur, kriteria jaminan produk halal. Nah, sedangkan di pasal 15 itu auditor halal memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha. Jadi sistem jaminan produk halal ini sebenarnya adalah pedoman ya bagi auditor halal untuk melihat ya apakah pelaku usaha ini sudah menetapkan halal awareness di proses produksi dari produk mereka seperti itu. Jadi memudahkan kerja dari auditor halal dalam memeriksa sistem jaminan halal. Karena ini UU-nya tahun 2014 jadi masih jaminan produk halal ya. Nah, kemudian di pasal 23 adalah pelaku usaha berhak memperoleh informasi, edukasi dan sosialisasi sistem jaminan produk halal. Ya, jadi di sini pelaku usaha itu harus memperkaya dirinya ya jika ingin melakukan sertifikasi halal pada produknya, baik itu self declare ataupun secara mandiri, itu harus diperkaya dengan informasi, edukasi dan sosialisasi sistem jaminan produk halal. Ini di kolom chat belum ada yang komentar. Ini pada ini ya memang memperhatikan atau tidak ini? Di kolom chat tidak ada yang komentar. Tadi saya minta untuk di awal sebenarnya overview apa sih yang dimaksud dengan sistem jaminan produk halal. Ya untuk istilahnya saya pengen tahu adik-adik mahasiswa ini sudah sampai mana ya. Kemudian apakah ada yang mengikuti pelatihan-pelatihan seperti penyelia halal, auditor halal, kemudian di sini yang terbaru adalah proses produk halal, kemudian ada yang mengikuti KKN tematik. Nah, silakan dituliskan di sini ya, biar saya tahu. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang sudah mengikuti itu semua, sebenarnya sudah paham ya, tinggal mungkin overview kembali seperti itu ya. Baik, ini adalah Tifatunisa bilang hadir ya. Oke, baik, saya anggap di sini ini ya belum memahami semuanya karena belum ada yang menuliskan di kolom chat. Oke. Baik, untuk peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 ini ada pasal 5 ya. Di sini di pasal 5 sama ya. Ini adalah perbaruan dari Undang-Undang Nomor 33 ya. Kemudian ada di pasal 65 menjaga kesinambungan proses produk halal, pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal. Nah, kemudian ada Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019. Ini juga sama, tetapi di pasal 91 dijelaskan untuk permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha harus dilengkapi dengan data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, kemudian proses pengolahan produk dan juga sistem jaminan produk halal. Jadi di sini memang
sangat penting ya dalam, melakukan sertifikasi halal ya, supaya mendapatkan, eee, ini ya, sertifikat halal harus melengkapi yang namanya sistem jaminan produk halal. Nah, di sini ya, apa sih, sistem jaminan produk halal itu sendiri? Jadi pengertiannya adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal. Nah, sistem jaminan produk halal ini harus diterapkan oleh pelaku usaha untuk menjaga konsistensi produk selama masa berlakunya sertifikat halal. Jadi, biasanya ya, dari 5 kriteria yang, dari 5 kriteria ya, dari sistem jaminan produk halal itu ada 5 kriteria. Nah, dari 5 kriteria itu harus diterapkan ya, di pelaku usaha tersebut ya. Jadi dalam bentuk misalnya sistem yang terintegrasi, kemudian, disusun atau diterapkan dan dipelihara. Jadi ada bukti-buktinya, kemudian, proses ada alur produksinya bagaimana untuk menjaga, proses produksi dan, produksi produknya itu, eee, sesuai dengan syariat halal ya, yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI, seperti itu. Nah, panduan SJPH itu untuk apa? Untuk Komisi Fatwa dalam menetapkan fatwa. Jadi, di sini kan ketika melakukan sertifikasi halal, nanti setelah diaudit oleh auditor halal akan disampaikan ke BPJBH. Nah, saat disampaikan ke BPJBH ini, yang pertama masuk dokumennya itu adalah ke Komisi Fatwa MUI. Nah, dalam hal ini, dokumen tersebut kan berisi tentang, sistem yang terintegrasi tadi ya, kemudian ada bukti-buktinya. Nah, disinilah pedoman yang digunakan oleh Fatwa MUI untuk menetapkan fatwa. Nah, jadi auditor halal ini adalah kepanjangan tangan dari, BPJPH dan juga Komisi Fatwa MUI. Nah, kemudian, panduan untuk kementerian atau lembaga dalam kerjasama penyelenggaraan, sistem produk halal ya. Jadi, ketika SJPH ini disusun ya, sehingga ini ya, sehingga, bisa jadi, pedoman ya, pedoman ya, jadi banyak pihak yang bisa melihat bagaimana sih, produk A itu diproduksi, bagaimana produk A itu, sudah sesuai dengan kriteria dari, halal awareness atau belum, seperti itu. Nah, kemudian, panduan untuk LPH ya, jadi selain Fatwa MUI, kemudian lembaga dalam kerjasama penyelenggaraan sistem produk halal ini adalah mungkin BPJPH. Nah, bisa jadi BPJPH, bisa jadi Komisi Fatwa, ya bisa jadi LPH, seperti itu. Kemudian, lembaga pemeriksa halal. Nah, selanjutnya adalah auditor halal. Kemudian, perusahaan yang mengimplementasikan SJPH ini bisa jadi pedoman untuk, karyawan-karyawannya. Ya, jadi, misalnya, ini loh, perusahaan saya itu menerapkan sistem jaminan halal. Silahkan diterapkan sesuai dengan yang ada di, dokumen SJPH ini. Kemudian lembaga pelatihan untuk melakukan kegiatan pelatihan penyelia halal dalam menyusun sistem jaminan produk halal di perusahaan, kemudian pengawas produk halal dalam melakukan fungsi pengawasan produk halal, seperti itu. Nah, ruang lingkupnya apa saja? Bisa meliputi barang, bisa meliputi jasa. Jika barang bisa makanan, minuman, ya seperti yang pernah saya jelaskan ya di awal-awal, kemudian jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Ya, jadi, kalau yang self declare ini terbatas pada makanan, minuman, nanti, ke depannya akan obat dan kosmetik ya. Untuk jasa ini sepertinya belum bisa di self declare ya, karena kan rumit ya, lebih rumit seperti itu.
Makanan saja untuk yang kategori restoran belum bisa disertifikasi halal gratis karena memang perlu adanya auditor halal untuk meninjau langsung seperti itu. Nah, kemudian di sini asas apa yang digunakan untuk sistem jaminan produk halal? Jadi sebagai perlindungan, kemudian keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi ya. Jadi ketika sudah jadi dokumen namanya manual SJH biasanya. Jadi dokumennya itu namanya manual sistem jaminan halal ya. Nah, itu adalah isinya adalah implementasi perusahaan dalam melakukan sistem jaminan produk halal, seperti itu ya. Jadi nanti, kalau misalnya ada tugas dari Bu Imelda atau nanti, ada UAS atau tugas tentang membuat, manual sistem jaminan halal, ya isinya adalah bagaimana perusahaan itu menerapkan 5 implementasi dari sistem jaminan produk halal. Paham ya sampai di sini ya? Silakan kalau misalnya tidak paham bisa langsung mengajukan pertanyaan, bisa raise hand, bisa ditulis di kolom chat, seperti itu. Nah, selain kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, juga efektivitas dan efisiensi, kemudian profesionalisme, dan sebagai nilai tambah dan daya saing, seperti itu. Nah ini ya yang saya maksud tadi, jadi kriteria sistem jaminan produk halal itu ada 5. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab, kemudian yang kedua adalah bahan, yang ketiga proses produk halal, yang keempat produk, dan yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, nanti akan kita kupas satu persatu, yang komitmen dan tanggung jawab itu seperti apa, kemudian untuk bahan itu seperti apa, proses produk halal juga seperti apa, produk, pemantauan, dan evaluasi itu seperti apa. Nah, di sini nanti ketika masih ada waktu, saya akan memberikan contoh untuk dokumennya seperti apa, ya manual SJH-nya seperti apa, tetapi jika tidak ada waktu, mungkin minggu depan yang akan memberi contoh adalah Bu Imelda, seperti itu. Untuk komitmen dan tanggung jawab, ini ada, yang pertama, kebijakan halal ya. Jadi di sini bagaimana komitmen ya, komitmen dari, pemegang istilahnya komitmen dan tanggung jawab dari pemegang, perusahaan atau pimpinan perusahaan ya, bagaimana sih melakukan, kebijakan halal di perusahaannya. Jadi yang pertama adalah pelaku usaha, itu harus menetapkan kebijakan halal, kemudian pelaku usaha harus melakukan kebijakan halal secara konsisten ya. Jadi tidak hanya sekali saja atau tidak hanya ketika disidak, tetapi harus terus-menerus ya, selama sertifikat halal itu berlaku. Atau, paling tidak sudah mulai menyicil ya. Jadi ketika sebelum sertifikasi halal sudah harus memikirkan, bagaimana sih kebijakan halal perusahaan saya, seperti itu contohnya. Kemudian harus memastikan bahwa kebijakan halal yang ditetapkan itu dipahami, diterapkan oleh seluruh personil dan organisasi, kemudian harus mensosialisasi dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pihak terkait. Jadi, dalam hal kebijakan halal ini biasanya adalah dengan cara, misalnya poster di perusahaannya ditempel bahwa segala proses produksi yang ada di perusahaan ini dilaksanakan, secara halal. Kemudian, pokoknya banyak yang bisa dilakukan ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk, yang komitmen dan tanggung jawab dari pimpinan puncak ini supaya, sistem jaminan produk halal ini berlangsung di perusahaannya? Yang pertama adalah, menjamin tersedianya sumber daya yang kompeten dan memadai untuk menyusun, menerapkan, dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan produk halal. Jadi dalam hal ini misalnya, menetapkan siapa penyelia halalnya, dan penyelia halalnya harus yang muslim, contohnya seperti itu. Kemudian, harus
meregistrasi penyelia halal kepada BPJPH. Jadi tidak hanya menetapkan kamu ya penyelia halalnya, nah tetapi tidak dibekali dengan ilmu-ilmu seperti penyelia halal itu kan harus disertifikasi ya supaya kompeten dalam hal ini. Nah, itu harus diregistrasi kepada BPJPH. Nah, syarat meregistrasikannya apa? Harus punya ini sertifikasi pelatihan penyelia halal terlebih dahulu. Nah, itu adalah salah satu cara membekali ya supaya penyelia halal itu memiliki kompetensi dalam melaksanakan halal awareness di perusahaannya. Nah, itu adalah salah satu bentuk komitmen dan tanggung jawab. Kemudian mengizinkan personil muslim untuk melaksanakan kewajiban beribadah. Nah, misalnya di perusahaan tersebut dibuatlah peraturan ya, peraturan bahwa ketika sholat maka istirahat, tidak ada proses di jam-jam sholat maka tidak ada proses produksi. Jadi misalnya jam 12 maka proses produksinya berhenti seperti itu. Ditutup kemudian sholat dulu. Waktu asar juga sama ya. Isya, maghrib seperti itu contohnya. Kalau misalnya perusahaan kan 24 jam. Atau dibuat sistem shift. Jadi misalnya nanti gantian ya. Ketika waktu istirahat mungkin dibagi jadi 2. Yang pertama shift A dulu istirahat dan juga sholat misalnya. Kemudian baru shift B yang istirahat dan juga sholat. Contohnya seperti itu. Nah, itu harus diterapkan di perusahaan dan juga ada buktinya. Jadi tidak hanya ngomong saja ya. Jadi ada SK-nya, ada peraturannya, ada tertulis ya, bukti tertulisnya. Nah, ini biasanya ditanyakan nanti ketika auditor datang. Mana ini bukti bahwa pimpinan sudah melaksanakan komitmen dan tanggung jawabnya seperti itu. Nah, dalam hal ini contohnya adalah penyelia halal juga nanti akan ditanyakan mana ini nomor registrasi penyelia halalnya seperti itu. Nah, kemudian memastikan bahwa komitmen semua personil di perusahaan termasuk pemasok dan distributor untuk menjaga integritas halal. Nah, itu bisa dalam bentuk poster. Misalnya kami segenap personil dan juga pimpinan dan juga kru dari PT ini menjaga integritas halal produk yang kami proses. Nah, seperti itu. Nanti akan ditanyakan juga buktinya. Nah, itu bisa dibuat poster ya dalam hal itu. Kemudian melibatkan seluruh pihak terkait dan disertakan bukti tertulis seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, untuk pelaku usaha berskala mikro dan kecil, nah ini dapat memiliki tim manajemen halal dan atau penyelia halal yang difasilitasi oleh pihak lain seperti pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi negeri, melalui pusat kajian halal dan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. Jadi karena memang mikro kecil itu terbatas dananya, ya kan tidak mungkin ya dia menggaji penyelia halal khusus ya. Iya boleh kalau misalnya mampu ya, tetapi kalau misalnya tidak mampu, boleh tadi ya memiliki tim. Jadi meminta bantuan untuk tolong ya dibantu untuk jadi penyelia halal di tempat kami seperti itu. Jadi istilahnya menunjuk kemudian dibantu oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini istilahnya tetap melaksanakan prosesnya penyelia halal, tetapi tidak menetap di perusahaan tersebut. Jadi nanti dia memiliki satu penyelia halal bisa jadi memiliki beberapa pelaku usaha UMK binaan seperti itu. Ya, jadi ini bisa jadi peluang kerja ya ketika nanti adik-adik mahasiswa ini lulus ya. Silahkan nanti bisa mendaftar sertifikasi ya kompetensi baik itu penyelia halal ya ataupun auditor halal. Nah, itu semuanya bisa jadi peluang kerja. Bahkan sekarang ya kalau misalnya mau kalian bisa mendapatkan income ya dengan cara menjadi
pendamping proses produk halal ya, yang sedang berjalan ini ya. Tetapi harus mengikuti, TOT terlebih dahulu. Atau mengikuti pelatihan ya. Nah ini kami, Halal Center ini sedang berlangsung ini, yang batch 4-nya. Nah, selain itu harus ada pembinaan sumber daya manusianya. Yang pertama adalah, pelaku usaha harus mengikut sertakan penyeliah halal dan pelatihan penyeliah halal dilaksanakan oleh BPJPH. Kemudian, memfasilitasi pelatihan terhadap personil terkait sesuai kebutuhan penerapan SDPH. Jadi boleh ketika penyeliah halal sudah mengikuti pelatihan penyeliah halal, kemudian, perusahaan tersebut mengumpulkan karyawannya, kemudian melakukan pelatihan secara mandiri sendiri, didampingi oleh penyeliah halal yang sudah melakukan pelatihan, yang terintegrasi oleh BPJPH itu boleh. Atau secara mandiri perusahaan membekali kepada personil, pekerjanya itu tentang, sistem jaminan produk halal ya, dengan mendatangkan narasumber. Nah, itu juga boleh. Dan itu biasanya diminta buktinya, bagaimana untuk pembinaan SDM-nya. Nah, jadi nanti ketika perusahaan akan mengajukan sertifikasi halal, ketika melakukan proses-proses ini jangan lupa untuk didokumentasikan. Difoto, kemudian tanda tangannya seperti apa ya. Nah, itu jadikan bukti, "Ini loh bahwa kami sudah melakukan hal ini," seperti itu. Nah, kemudian, harus memiliki prosedur tertulis terkait pelatihannya bagaimana. Nah, ini adalah, PR ya untuk pimpinan ya, dalam pembinaan SDM-nya. Nah, selain itu memelihara bukti, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Sampai di sini sebelum saya masuk ke bahan, ada yang mau ditanyakan dalam hal, kriteria SDPH yang pertama ya?